Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi tentang sensor PIR. Nah, sensor PIR itu kegunaannya untuk apa? Kegunaannya itu cukup banyak ya jika diaplikasikan. Salah satunya itu untuk mendeteksi adanya pergerakan, misalnya untuk alarm maling, atau bisa juga untuk pintu otomatis. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Dia untuk pintu otomatis, dia akan membaca ketika ada pergerakan di depannya. Jadi sensor ini banyak ya, untuk robot juga bisa, atau untuk uh, misalnya kan pada saat ini COVID tuh. Nah, di COVID itu kan kita harus hati-hati untuk memegang sesuatu. Nah, ini akan sangat berguna ketika kita membuat pintu otomatis, misal pada sekolah, kantor, atau lain-lainnya. Jadi kita tanpa menyentuh pintu, pintu itu akan terbuka. Oke, berapa sih misal kalau kita beli harganya? Nah, ini saya udah cari nih. Oh, ini harga sensor pertemuan sebelumnya. Jadi harga sensor ultrasonic itu nggak mahal ya, sekitar 15 ribuan. Jadi kalau kalian berminat untuk membuat alat-alat tertentu, itu sebenarnya uh, yang kita buat atau rangkaian itu tidak terlalu mahal. Kalau sensor PIR itu sekitar 9.000 atau 10.000 ya. Nah, ini harganya dari marketplace. Oke, langsung aja kita ke simulasi, buka Tinkercad-nya. Tapi sebelum kita ke aplikasi simulasi tentang sensor PIR, ada satu simulasi lagi karena minggu lalu itu nggak keburu, jadi saya buat simulasinya di pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya membuat simulasi tentang masih tentang ultrasonik. Nah, ini saya buka. Oke, nunggu loading. Nah, apa perbedaannya dengan simulasi sebelumnya? Pada simulasi sebelumnya, kita menggunakan ultrasonik. Nah, ultrasonik yang jenisnya pink. Lihat perbedaannya. Ini jenis pink, ini jenis HC-SR04. Nah, SR04 dia memiliki 4 kaki, sementara pink 3 kaki. Apa bedanya gitu loh? Kalau di pink itu sinyal masukannya itu hanya satu ya, sinyal masukan dan keluaran adanya di satu kaki ini. Tapi untuk di SR04 itu ada trigger sama echo. Nah, untuk trigger itu dia fungsinya itu untuk mengirim sinyal, adapun echo adalah membacanya. Oke, itu perbedaannya ya, perbedaan mendasarnya. Adapun untuk ini saya hapus dulu. Untuk codingnya dia sangat sederhana. Oke, kita lihat coding. Ini kurang lebih sama ya, hanya beda di bagian pin mode-nya itu ada echo sama trigger. Oke, untuk sisa yang bawahnya itu sama. Oke, kalau ini saya coba besarkan dulu agar bisa terbaca sensor. Oke, ini silakan kalian pause dan kalian ketik ulang atau kurang besar, saya besarkan lagi. Nah, ini sama. Jadi perbedaannya itu di pin modenya itu kita ada trigger pin sama si echo-nya, hanya berbedanya di long baca sensornya. Untuk yang bawah itu kurang lebih sama. Oke, kalau udah kita coba start simulasi. Saya kecilkan. Oke, kita start simulasi. Oke, karena di sini tidak memakai LCD, kalian silakan buka serial monitor. Nah, jadi kita ketik HSR-nya sama. Nah, ini sama ya, seperti pertemuan sebelumnya. Dia itu kurang lebih sama sih fungsinya, hanya yang berbeda itu fungsi masukkan sama keluarannya itu dia dipisah untuk kakinya. Oke, stop. Nah, selanjutnya kita balik lagi, langsung aja ke simulasi hari ini, itu tentang sensor PIR.
Kalau kalian berarti buka create new circuit ya. Oke, ini pairnya coba saya cari. Oke, mana ya? Banyak banget. Nah, ini dia. Masih loading. Nah, untuk komponen yang kalian cari di sini hanya membutuhkan pair. Coba kalian undang, ketik aja pair sensor. Kita pakai yang ini. Terus LED atau LED langsung ada ya. LED-nya langsung ada dan juga resistor. Ini rangkaian cukup sederhana. Coba saya besarkan agar kalian bisa mudah meniru. Nah, ini di sini ada kaki sinyal masukan. Saya masukkan ke pin 2. Terus ada power. Kita masukkan ke sumber ya dengan warna merah. Terus ini ada ground ya. Kita masukkan ke ground-nya. Dia kita beri warna hitam. Lihat, ini di Arduino-nya pin ground kita hubungkan ke ground dan 5 volt kita hubungkan ke tegangan 5 volt. Dan sebaiknya untuk resistor kalian ubah menjadi 220 ohm. Oke. Untuk coding, silakan kalian pause dan kalian tiru ya rangkaiannya. Oke, kita ke coding saja. Nah, ini coding yang kita gunakan ini sangat sederhana. Di sini kita hanya menggunakan pin 2, kita definisikan sebagai pair pin, dan pin 13 itu sebagai LED pin ya. Jadi ini kita definisikan. Terus ini status sensor itu untuk membacanya. Nanti di sini code setup-nya itu seperti biasa, ketik serial begin. Terus pin modenya tadi sesuai dengan definisi itu pair pin itu sebenarnya mewakili pin 2 ya. Ini input dan pin mode itu LED pin. Jadi dia outputnya itu bisa berupa lampu LED-nya nanti nyala. Oke, untuk void loop-nya ini status sensor. Status sensor itu dari yang atasnya ini ya. Nanti dia itu akan membaca dari hasil bacaan pair pin. Pair pin itu berarti dia pin 2, yaitu sensor si pairnya itu sendiri. Dan jika status sensornya itu menyala, itu akan menandakan ada angka 1. Nah, digital red itu LED pin, berarti dia akan menyala. Atau, ini ada yang masuk berarti ya. Seharusnya dia itu untuk untuk LCD, tapi nggak apa-apa, kita biarin aja dulu. Nah, terus LCD itu jika tidak, misalnya berarti LED pinnya itu akan mati gitu loh ya. Ini sebenarnya untuk simulasi selanjutnya. Oke, ini delaynya. Coba, ini error nggak nih kalau misalnya ada tambahan sedikit di sini? Oke, coba nggak ada ya. Ini nggak ditulis juga nggak apa-apa nih ya, bagian sini nih ya. Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Tapi coba ya, kita oh, enggak, benar. Saya lupa. Jadi, ada yang nongol itu nanti akan masuk di serial monitor. Oke, coba ya. Serial monitor. Nah, ini saya turunin lagi atau saya kecilkan dulu. Tunggu. Nah, ini ketika kita hidupkan. Nah, lihat. Ada yang nongol gitu loh. Atau ada pergerakan. Nah, ini sesuai kata-kata yang kalian buat. Oke, saya stop dulu. Terus apalagi tadi ya, saya lupa mau menyampaikan sesuatu. Oh ya, ini saya tutup serial monitornya untuk pengetikan biar terlihat jelas. Oke. Ini silakan kalian pause untuk mengetik. Berarti wajib ya. Maaf, tadi saya masih ingat simulasi dengan LCD. Biasanya dia ada tanda seperti ini, itu ditampilkan pada LCD-nya.
Oke, saya kecilin lagi. Hati-hati dalam pengetikan coding, besar kecilnya diperhatikan. Seperti misalnya digital read. Nah, R-nya besar. Kalau R-nya kecil aja salah. Atau seperti ini, peer pin. P-nya itu besar ya. P yang tengah nih. Itu kadang-kadang ada yang nanya, Pak, kenapa itu error? Atau kok saya ada warnanya warna merah. Misalnya saya rubah satu aja, misalnya ini R nih. R-nya R kecil. Oke, kita start simulasi. Nah, lihat di sini tuh ada simbol warna merah. Simbol warna merah ini menandakan bahwa baris ke-13 itu error. Bacanya apa nih? Digital read was not declared, tidak terdeklarasikan dalam skop ini. Nah, artinya berarti ada yang salah di baris ini ya. Kita samakan dengan coding yang sudah saya arahkan. Oke, kita ketik read aja. Oke, kita start simulasi lagi. Nah, ketika sudah dibenerin ya, dia pasti bisa gitu loh. Oke, ini untuk simulasi pertama tanpa adanya LCD. Oke. Nah, coba lihat kalau kita hidupkan. Lihat, lampu LED-nya itu nyala kan ketika saya gerakan, tapi kalau saya diamkan, dia akan mati. Oke, saya stop. Sekarang, kita balik lagi untuk simulasi selanjutnya. Oke, untuk simulasi selanjutnya itu kita gabungkan dengan pertemuan sebelum-sebelumnya itu dengan, kalau tadi kan dengan LED ya, LED. Nah, sekarang saya gabungkan dengan LCD. Oke, ini saya sudah buat rangkaiannya. Kita masuk. Oke, cukup lama loadingnya. Nah, di sini lumayan kusut kabelnya karena di sini saya menggunakan LCD, dia membutuhkan kabel yang cukup banyak. Oke, ini warnanya saya ganti kali ya. Oh, ini warnanya saya ganti hitam karena dia ke ground biar nggak saru dengan pertama saya sarankan kalian itu untuk mengurus yang paling ribet itu adalah untuk membuat kabel penghubung antara LCD ini dengan si Arduino. Oke, lihat di sini, jangan lupa alatnya itu potensio, resistor. Resistornya kita bisa ubah menjadi 220 volt, 220 ohm. Jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar. Nah, di sini lihat, untuk yang paling pojok kanan atau paling kanan itu kita hubungkan ke groundnya ya. Kita hubungkan ke groundnya. Oke, kita hubungkan ke ground. Nah, terus untuk yang ini kita hubungkan ke resistor. Warnanya usahakan bedakan. Coba kalau warnanya sama, hijau semua, ini otomatis kalian pasti akan bingung hubungnya kemana. Nah, ini tujuannya untuk pewarnaan yang berbeda, itu agar kita bisa menelusuri itu dengan mudah. Kalian bisa variasikan untuk dirapikan nih, bagian yang sini nih. Nah, ini tegangan 5 voltnya itu dihubungkan ke boardnya ya. Untuk groundnya kita pakai juga ke yang tanda negatif. Dan untuk potensio, kaki potensio dihubungkan, bentar, berarti di sini, nah ini groundnya, nah ini salah nih, harusnya dia kakinya ke arah sini ya, coba dah, salah nggak? Oke, ini udah, terus ini di ground kan bagian LCD yang paling kiri, terus ini ke volt nih, VCC nya itu ke sumber, dan ini ke kaki potensio yang tengah ya, yang VO nya. Oke, saya besarkan, nggak kebaca. Nah, untuk RS itu kita masukkan ke pin 12. Nah, ini untuk LCD kita menggunakan pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Oke.
Nah, setelah selesai kita membuat kabel penghubungnya, oh ya jangan lupa bagian sini dihubungkan antara sumber bawah dan sumber atas agar kaki pada pir yang ini itu langsung bisa ke bawah, nggak usah nyebrang ke sini ya. Nah, ini kaki pir sebenarnya ground ini ke sini boleh, atau ini hubungin misalnya ini ke sini nih. Itu nggak masalah selama dia dibuat kabel penghubung lagi ke atas, tapi saya menggunakan lebih langsung ke Arduino-nya. Dan untuk kaki yang sinyal saya masukkan ke pin 13. Oke, coba ada yang salah nggak? Tadi ada yang saya ubah ya kakinya. Untuk coding dulu ya, untuk coding. Oke, untuk coding, lihat ini saya besarkan. Yes. Oke. Untuk simbol garis miring 2 itu adalah keterangan. Jadi kalian tidak tulis ini juga nggak apa-apa ya, tidak menulis yang garis miring 2. Nah, ini pin yang kita gunakan pada LCD tadi 12, 11, 5, 4, 3, 2, 1. Atau jika kalian ingin merubah pin yang nggak memakai 12, 11, 5, 4, 3, 2, itu tetap kalian tulis ya perubahannya. Nah, ini boleh kalian ganti misal huruf A aja atau huruf apa. Kebetulan saya di sini kliknya PAL. Nanti kalau di sini kliknya PAL, maka di bawahnya itu harus ngikutin. Nah, ini point setupnya itu serial began. Tetap kayak tadi LCD 16x2. LCD shortcut itu ketika awal di sini nanti ada nama saya atau bisa juga dengan nama kalian ganti. Terus ini pin modenya itu kita tadi inputnya itu masukannya pin 13 ya, itu pir sensor output pin koneksi. Jadi penghubung sensor Arduino dengan pir. Nah, di sini point loopnya. Tadi kalau yang atas kita gunakan PAL ya, bawah juga PAL. Bisa nggak kita ganti? Misalnya kita ganti dengan AJ gitu. Atau saya kecil aja, AJ. Nah, ini berarti kita ganti juga AJ. Terus di sini saya ganti juga misalnya AJ. Nah, ini 13 ngikutin si tadi, udah saya terangkan yang ini ya. Delaynya saya gunakan 50 second, jadi bisa lebih lama. Misalnya kalian menggunakan 100, nah ini berarti paling saya ganti juga. Kalian bebas mau diganti atau enggak juga nggak apa-apa. AJ. Terus di sini LCD shortcut. Nah, ketika dia ada pergerakan, di sini ada pergerakan. Misalnya boleh juga misalnya ada orang keren datang gitu, atau kata-katanya aman gitu, kita ganti-ganti bisa tidak terdeteksi. Ini ada 16 kata nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, saya ganti biar lebih pendek aja ya, takutnya dia terpotong. Misalnya saya ganti dengan kata aman. Oke, coba kita start simulasi, error nggak nih? Tadi soalnya ada beberapa yang saya rubah. Dan jika error itu jangan takut jangan takut salah ya, kalian belajar lagi atau kulik lagi. Oke, kita start simulasi. Lihat di codingnya. Oke, coba kita lihat codingnya, kita tutup. Ini kita tutup juga. Ini saya kecilin. Wah, no, lihat di sini berarti tidak ada pergerakan tuh. Coba kalau misalnya saya geser, nah ada gerakan, ya. Oke. Ini dia perubahan. Nah, lihat di sini aman. Ini ada kata akan. Oh, tadi saya ketik kata akan nggak ya? Coba kita lihat nanti di codingnya.
Oh, ini saya coba saya hapus. Oh, nggak bisa dihapus kalau masih simulasi berjalan. Aman, terkendali misalnya. Terkendali. Coba start simulasi lagi. Recordingnya saya tutup. Nah, lihat. Ketika ada gerakan, oh terbaca ada gerakan gitu loh. Oke. Misalnya kalian yang baru pertama nyoba terus nggak nyala. Kadang-kadang ininya lupa diputar. Oke, ketika dia diputar itu akan nyala. Terus kadang-kadang juga kalian bingung untuk memutar si Arduino kok bisa kayak gini. Nah, ini kalian tinggal klik bagian Arduino-nya, terus paling pojok ini ya untuk memutar bendanya. Oke. Ini untuk menggeser, saya ingatkan jangan menggeser alatnya, tapi kamu klik kanan pada bagian tertentu, tinggal kamu tarik sesuai yang kamu inginkan. Kalau misalnya kita geser alatnya aja, bentar, ini saya undo aja, saya delete. Misal kalau alatnya yang kita geser, nah itu akan berubah. Oke ya. Oke, mungkin itu saja untuk simulasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.